untuk maju kita harus membuka diri terhadap tidak boleh membedakan intinya Oke. suku, bahasa, golongan maupun agama. Oke. Jadi kulturnya ini harus kita rangkul semua. Oke. Ujuk-ujuk. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Pojok Papat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Bina Biantara di program acara Ngopi. Ngobrol politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk, sepakat. Baik Sobat, hari ini kita kedatangan tamu, ya calon legislatif Kota Malang, ya Mbak apa saya manggilnya? Mbak ya, Mbak Yanuariska Selvian Merdiana. Rodo angel. Oke, Mbak Rizka ya. Iya. Mbak Rizka ini adalah calon legislatif yang akan ikut dalam persaingan Pileg 2024 yang akan datang. Dan tak kenal maka tak sayang ya Mbak Rizka. Monggo jenengan untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Pojok Papat. Silahkan. Nama saya Yanuariska Selvian Merdiana. Nama beken saya Rizka, Pak. Rizka. Iya. Oke. Saya mulai kecil di Gedung Kandang. Oke. Tepatnya saya SD di SD Bumiayu, SMP 6 sama alma maternya dengan Pak Edi, SMAI, dan Unmer Pariwisata. Pariwisata. Oke. Saya bekerja di Hotel Santika dan ini perusahaan finance. Oke, siap. Luar biasa. Berarti backgroundnya pariwisata ya. Baik, Mbak Rizka, santai aja. Gimana Pak Bina? Ya, dalam maju di pemilihan legislatif kali ini, Iya. itu yang mendorong atau motivasi jenengan itu apa? Saya melihat dari kecil kan saya di Gedung Kandang, Pak Bina. Saya lihat background di Gedung Kandang ini saat ini itu sangat potensi untuk berkembang. Oke. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena di sana ada akses tol. Oke. Ada sekolah yang tarafnya internasional juga ada di sana, ada pabrik-pabrik besar yang di sana. Saya kira di sana itu sangat potensial sekali Oke. daerahnya. Tapi untuk mewadahi itu kan kita harus punya jembatan itu, Pak Oke. Bina. Dalam hal apa ini jembatannya? Jembatannya kan saya harus berkolaborasi, Oke. harus duduk dulu. Duduk dulu. Oke. Ya. Baik, Mbak Rizka, kira-kira dari yang jenengan lihat selama ini Gedung Kandang itu, hal apakah yang menarik ataupun yang benar-benar menjadi pokok perhatian Mbak Rizka yang akan dibawa nanti ke Gedung Dewan? Begini Mbak Bina, jadi semua masalah itu sumbernya itu ada di gini. Kalau kita makan, makanan yang masuk terus sampai, kalau kita itu ibaratnya kalau kenyang dan makanan itu bergizi yang kita makan, tidak akan ada masalah. Oke. Nah, angka yang dibahas teman-teman saat kemarin podcast saya lihat stunting itu menurut saya akibat, sebab akibat. Oke. Kalau kita memang di sana ada ekonomi yang bagus, yang jelas dan berdana, itu pasti angka itu akan turun sendiri secara otomatis. Itu dilihat dari mana? Untuk apa namanya kekurang bagusannya seperti apa? Itu angka stunting. Oke. Berarti cukup tinggi angka stunting, itu korelasinya ke sana. Iya, Nah, kira-kira korelasinya ke sana. hal-hal apa yang nanti akan jenengan perbaiki ataupun upayakan sebagai anggota dewan untuk agar memperkecil angka tersebut dan memperbaiki ekonomi masyarakat di Gedung Kandang khususnya dan Kota Malang pada umumnya? Yang pertama itu menurut saya kita harus bersatu. Bersatu di sini kita harus membuka diri. Membuka diri itu untuk maju kita harus membuka diri terhadap tidak boleh membedakan intinya. Suku, bahasa, golongan maupun agama. Jadi kulturnya ini harus kita rangkul semua. Di sana Gedung Kandang belum ada hotel, Pak Bina. Nah, untuk akses tol kan itu sangat bagus. Berarti
perbaikan infrastruktur juga perlu kedepankan, dan juga mungkin hal-hal apa lagi yang dari masyarakat sendiri yang katakan tadi harus ada persatuan dan sebagainya, itu bagaimana Bersatu. konkretnya? Setelah bersatu, kita itu pasti akan maju. Maju itu apa? Kita harus mempunyai produk. Produk itu harus berinovasi. Kita harus mempunyai inovasi terhadap produk itu agar punya daya nilai saing. Tentunya nggak hanya di satu daerah aja, Pak Bina. Jadi Kedung Gandang ini luas. Kita 12 kelurahan. Dari 12 kelurahan itu kita ciptakan beberapa macam kampung-kampung tematik. Nah, yang punya produk dan kiranya bisa untuk tujuan destinasi wisata. Saat ini gimana kondisi Kedung Gandang dalam hal tersebut? Belum. Tidak ada titik-titik yang mungkin bisa diangkat untuk, atau sudah diangkat saat ini? Saya rasa belum itu Pak Bina. Belum jadi tujuan destinasi seperti halnya pembangunan kayak di Batu, di mana. Jadi Malang contohnya kayak ikonnya keripik tempe itu di sana pastinya. Saya ingin suatu saat di Kedung Gandang itu ada yang seperti itu, salah satu kelurahannya. Baik. Nah, nanti pada saat dengan mudah-mudahan terpilih, itu kira-kira langkah-langkah apa yang akan secara konkret dengan upayakan untuk mewujudkan mimpi jenengan untuk Kedung Gandang? 12 kelurahan pasti saya ingin upayakan untuk perbedaan masing-masing produk di sana. Jadi penggiatnya berbeda. Contohnya Arjowinangun seandainya, mulai dari Arjowinangun ya, Acat ini Pak Bina, batik atau produk apapun yang di sana yang sekiranya itu bisa punya nilai jual tinggi. Buring, untuk kulturnya masyarakatnya apa kita tawarkan. Nah, seperti apa di sana potensinya, membuat apa, Bumi Ayu dan sebagainya. Nanti kita godok. Nanti ada terfokusnya, terpusatnya di satu titik. Nah, di situ saat ekonomi ini sudah maju, pasti mandiri. Kita bisa mandiri. Mandiri itu apa? Berdaya dan berdana. Berdaya dan berdana. Wah, ini menarik ini. Berdaya dan berdana. Tapi artinya perlu ada kajian-kajiannya seperti itu terjadi. Pasti kita harus berkolaborasi, bersinergi bersama warga. Itu pasti. Baik. Terakhir. Kira-kira saat ini harapan jenengan kepada masyarakat Kedung Gandang, pada khususnya dan Kota Malang pada umumnya apa? Monggo. Saya kepingin di Kedung Gandang ini merasakan dampak ekonomi dari pembangunan tol. Kita bisa bersatu, mandiri, maju sehingga ekonomi ini bisa dirasakan secara adil. Semua bisa merasakan dampak ekonomi yang baik. Baik. Untuk warga Kedung Gandang tentunya. Siap. Terima kasih Mbak Rizka ya. Dan banyak hal sebenarnya bisa kita gali di Kedung Gandang, dan harapannya mudah-mudahan dengan majunya Mbak Rizka ini menjadi suatu harapan baru untuk Kedung Gandang. Baik, Sobat Pojok Papat dimanapun berada ya, karena waktu juga ya, kita sudahi dulu wawancara kita dan bincang-bincang kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa gali lebih dalam lagi visi misi dan juga harapan-harapan dari Mbak Rizka ini. Terima kasih Pak Bina. Sama-sama. Terima kasih Sobat Pejabat. Saya Bina Biantara bersama Yanwariska Selvian Merdiana. Undur diri, tetap semangat. Salam.